panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, giranglah, puji Tuhan. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya.
mengikuti ibadah sekolah minggu. Hari ini Lause akan mengingatkan kembali apa yang harus kita siapkan sebelum kita memulai ibadah kita. Yuk kita simak. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, yang pertama jangan lupa siapkan hati kita dan pikiran kita agar kita berkonsentrasi untuk memuji dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Kemudian jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab kita. Nah, jangan lupa ya siapkan Alkitabnya. Dan juga jangan lupa untuk menyiapkan persembahan kita serta kotak persembahan kita. Ketika kita memberikan persembahan, jangan lupa disiapkan ya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk duduk tenang sehingga kita bisa bersama-sama beribadah dengan baik. Selamat beribadah semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Apa kabar kalian? Lama ya Lause kita tidak berjumpa mereka. Iya, pasti semuanya dalam keadaan sehat. Iya, kita bersuka cita karena hari ini kita boleh lagi datang untuk beribadah dalam ibadah sekolah minggu, ya kan Lause? Betul sekali Lause. Kita mau bersuka cita, adik-adik yang di rumah boleh berdiri dan kita akan melakukan pemanasan sebentar ya Lause. Iya. Kita akan mengangkat pujian, ku masuki gerbang. Gerbangnya. Dengan penuh sukacita ya. Yuk semua silakan. Ya semua mukanya coba senyum dulu. Senyum yang terbaik dong pastinya. Bukan yang terpaksa ya kan Lause? Iya betul sekali Lause ini senyumnya? Oh iya. Oke, kita angkat lagi pujian ini satu kali lagi ya. Adik-adik bersuka cita dan bersemangat. Betul sekali Lause. Ku masuki gerbangnya. Lause juga semangat ya. Tuhan. Nah adik-adik silakan duduk kembali. Sekarang kita akan menyiapkan hati kita. Kita mau datang dengan sungguh-sungguh dalam ibadah ini. Kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan dan memuji namanya dengan serius. Adik-adik dengan sikap berdoa kita akan menaikkan pujian bersyukur kepada Tuhan.
Dia baik dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dengan sikat berdoa. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, nafas hidup yang masih Tuhan anugerahkan. Kami juga bersyukur Tuhan, terlebih lagi untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami memuji nama-Mu, kami mau bersukacita dalam ibadah ini ya Tuhan. Biarlah Engkau berikan kami kesungguhan hati untuk boleh memuji nama-Mu, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang layak kami puji. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Amin. Amin. Semua masih semangat memuji Tuhan? Semangat Lause. Yang semangat katakan yes. Yang semangat sekali lagi katakan yes. Oke, Tuhan Yesus itu sangat baik di dalam Betul, kehidupan Lause. kita. Dia rela mati untuk menghapus dan menebus kita dari dosa-dosa kita. betul sekali. Dan Tuhan Yesus itu dia adalah yang Terbaik tentunya. Yuk kita sama-sama berdiri, kita menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus terbaik dalam hidupku, Dia rela mati menghapus dosaku. Tuhan Yesus terbaik dalam hidupku, Dia bangkit memberikanku hidup kekal. Semua Yesus the best. Jesus is the best. Apa? Yes. Jesus is the best. Dia naik ke surga, siapkan rumah bagiku. Jesus is the best. Jesus is the best. Apa? Yes. Jesus is the best. Ia menyertaiku sampai selama-lamanya. Jesus is the best. Kita ulang ya lagunya. Tuhan Yesus terbaik dalam hidupku, Dia rela mati menghapus dosaku. Tuhan Yesus terbaik dalam hidupku, Dia bangkit memberikanku hidup kekal. Jesus is the best. Yes, Jesus is the best. Dia naik ke surga, siapkan rumah bagiku. Jesus is the best. Lagi. Jesus is the best. Yes, Jesus is the best. Ia menyertaiku sampai selama-lamanya. Jesus is the best. Ia menyertaiku sampai selama-lamanya. Jesus is the best. Wah, benar-benar sukacita ya, Lause. Tuhan Yesus itu sangat baik dan Dia adalah Yang terbaik. Yuk sama-sama kita katakan Jesus is the best. Kita ulang Lause. Sekali lagi dong, Ya. Lause, ya. 1, 2, 3. Jesus is the best. Bagus. Lause, kan Tuhan Yesus itu sudah mati
menebus dosa-dosa kita. Betul. Dia yang terbaik, dan Dia juga mau kita nih sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dan sudah menerima keselamatan itu, kita mau, Tuhan Yesus mau kita juga memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, ya yang memanggil kita untuk memberitakan Injilnya. Betul. Kita menyanyi, Dengar Dia panggil nama saya. Ikutin gerakannya Laksa ya. mempersiapkan hati kita, juga mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, adik-adik kan sudah memiliki kotak persembahan di rumah, boleh diambil dan juga persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dilepas dengan rapi ya, Lause. Iya, betul sekali. Nah, sambil persembahannya dijalankan, mari kita menyanyikan Bawa Persembahanmu. Syukur kami kepadamu, kami sudah memberikan persembahan yang sudah kami persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan kiranya boleh dikelola dengan baik agar persembahan ini benar-benar boleh berbau harum di hadapan Tuhan.
Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang yang boleh Tuhan percayakan mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan yang memberkati sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Inilah yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari adik-adik kita persiapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh belajar apa firman Tuhan. Dan kita mau tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Adik-adik, mari kita akan menaikkan pujian Yesus menginginkan aku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Sekali lagi, Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kepada Loseniki kami persilahkan. Sebelum mendengarkan firman hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami juga sudah memberikan persembahan kami kepadamu. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami konsentrasi, kami fokus saat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menjelaskannya ke dalam hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah anak-anak masih ingat firman Tuhan minggu lalu? Minggu lalu kita sudah mempelajari bahwa Allah telah memilih Saulus dan Allah memberikan tugas kepada Saulus untuk memberitakan Injil atau kabar baik. Di lingkungan orang bukan Yahudi atau di lingkungan orang Yunani, Saulus disebut sebagai Paulus. Nah, hari ini kita akan mempelajari kisah dari Paulus dalam memberitakan Injil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 dan yang ke-14. Anak-anak boleh membuka Kisah Para Rasul 13 dan yang ke-14. Kita akan mempelajari apa yang terjadi dalam perjalanan pemberitaan Injil yang pertama yang dilakukan oleh Paulus, atau yang biasa disebut dengan perjalanan misi Paulus yang pertama. Nanti Paulus akan pergi memberitakan Injil setelah ia diutus oleh Allah. Mari kita lihat bagaimana Allah mengutus Paulus, dan kita akan melihat apa yang terjadi dalam perjalanan misi Paulus yang pertama. Pada akhir cerita minggu lalu, kita ingat bahwa Saulus atau Paulus, ia dibawa ke kota Kaisarea supaya ia dapat kembali ke Tarsus, kota kelahirannya. Nah, beberapa waktu setelah ia di Tarsus, datanglah temannya Barnabas ke Tarsus. Barnabas membawa Saulus ke Antiokhia di Syria supaya mereka berdua memberitakan Injil di sana.
Nah, di Antiokhia di Syria ini ada beberapa pengajar dan nabi. Pada suatu hari mereka sedang beribadah, mereka sedang berdoa, mereka sedang berpuasa. Tiba-tiba ada suara Tuhan berkata kepada mereka. Apa yang Tuhan katakan kepada mereka? Mari kita membuka Kisah Para Rasul pasal yang 13 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Melalui perkataannya, Roh Kudus memberikan tugas kepada Saulus dan Barnabas supaya mereka memberitakan Injil. Disinilah Allah mengutus Saulus dan Barnabas untuk pergi memberitakan Injil. Nah, setelah para pemimpin gereja, yaitu para nabi tadi dan para pengajar tadi mendoakan mereka, maka mereka pun mengantarkan Saulus dan Barnabas untuk pergi memberitakan Injil. Sekarang perjalanan misi Paulus yang pertama dimulai. Saulus yang sekarang kita sebut sebagai Paulus, dia pergi bersama-sama dengan Barnabas dari kota Antiokhia menuju kota Seleukia. Lalu mereka melanjutkan perjalanan lagi dengan berlayar pergi ke pulau Siprus. Nah, di pulau Siprus ini ada suatu tempat bernama Salamis. Kapal mereka berhenti di Salamis. Lalu Paulus dan Barnabas ini turun dari kapal. Mereka memberitakan firman Tuhan di rumah ibadat orang Yahudi. Paulus dan Barnabas memberitakan firman Tuhan mulai dari Salamis, lalu ke seluruh pulau di Siprus sampai ke Pafos. Suatu hari, seorang gubernur di pulau Siprus, dia bernama Sergius Paulus, dia memanggil Paulus dan Barnabas karena ia ingin mendengarkan firman Tuhan dari mereka. Tapi tahukah kalian bahwa ada seorang teman gubernur, dia bernama Bar Yesus. Dia adalah orang yang jahat hatinya. Dia juga seorang penyihir dan nabi palsu. Dia berusaha menggagalkan Paulus dan Barnabas memberitakan firman Tuhan kepada gubernur tadi. Dia berusaha menghalangi gubernur untuk percaya firman Tuhan yang sudah dia dengar. Tapi ada sesuatu yang terjadi. Paulus berhasil menggagalkan rencana jahat penyihir tadi. Nah, ketika melihat hal itu, gubernur itu menjadi takjub. Dia merasa, wah, luar biasa apa yang diajarkan oleh Paulus dan Barnabas. Nah, kira-kira apa ya yang membuat gubernur ini merasa takjub? Takjub itu seperti kagum. Dia kagum akan firman itu. Nah, mari langsung ajak semuanya membuka kitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 8 sampai 12. Kisah Para Rasul 13 ayat 8 sampai 12. Tapi Lause hanya akan membacakan ayat 11 dan ayat 12 saja. Ayat 11 dan 12. Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia.
melihat apa yang terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub, ia kagum atas ajaran Tuhan. Nah, ternyata gubernur tadi takjub, dia kagum karena dia melihat kuasa Tuhan yang menggagalkan rencana jahat penyihir tadi. Kuasa yang Tuhan berikan kepada Paulus untuk menggagalkan rencana jahat penyihir tadi membuat gubernur ini semakin percaya, dan akhirnya dia menjadi orang Kristen. Nah, setelah selesai mereka melayani Tuhan, memberitakan Injil di Pulau Siprus, berlayarlah Paulus dan Barnabas ke Perga. Dari Perga, mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju Antioquia di Pisidia. Apa ya yang terjadi ketika Paulus dan Barnabas memberitakan firman Tuhan di Antioquia di Pisidia? Mari sekali lagi Lause ajak anak-anak di rumah untuk membuka Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 42 sampai 50. Kisah Para Rasul 13 ayat 42 sampai 50. Tapi sekali lagi, Lause hanya akan membacakan ayat 43 sampai 45. Anak-anak boleh mengikuti dalam hati. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasehati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan hati yang jahat sambil menghujat. Mereka membantah yang dikatakan oleh Paulus. Yang terjadi ketika Paulus dan Barnabas memberitakan firman Tuhan di Antioquia di Pisidia, mereka mengalami banyak hal baik. Namun mereka juga mengalami banyak hal buruk. Hal baik apa yang mereka alami? Jadi ketika mereka memberitakan firman Tuhan, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan di situ yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mereka merasa senang. Mereka bergembira ketika mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas. Dan mereka meminta Paulus dan Barnabas datang kedua kalinya pada hari Sabat berikutnya supaya mereka memberitakan firman Tuhan lagi. Maka datanglah Paulus dan Barnabas untuk kedua kalinya. Mereka memberitakan firman Tuhan di rumah ibadat itu. Tahukah kalian apa yang terjadi? Banyak, hampir seluruh orang di kota Antioquia di Pisidia itu, mereka berkumpul mendengarkan Paulus dan Barnabas memberitakan firman Tuhan. Tapi hal buruk apa yang terjadi? Orang Yahudi yang ada di kota itu iri hati. Tahu iri hati kan ya? Iri hati itu mereka tidak suka. Mereka tidak senang melihat Paulus dan Barnabas memberitakan firman Tuhan. Mereka tidak senang melihat banyak orang berkumpul mendengarkan Paulus dan Barnabas. Akhirnya mereka merencanakan sesuatu yang jahat. Mereka memfitnah Paulus. Memfitnah itu apa, Lause? Memfitnah itu berkata-kata yang tidak benar tentang orang lain. Jadi mereka mulai memfitnah Paulus. Bahkan mereka mengusir Paulus dan Barnabas dari kota itu. Karena mereka diusir, nah pergilah Paulus dan Barnabas melanjutkan perjalanan mereka. Mereka pergi ke kota Ikonium. Nah, apa ya yang terjadi di kota Ikonium? Yang terjadi ketika mereka memberitakan firman Tuhan di sana. Mari Lause ajak anak-anak semua di rumah membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai 2. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 1 sampai 2. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi lalu mengajar sedemikian rupa
sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Ayat 2, tetapi orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Yang terjadi ketika Paulus dan Barnabas memberitakan firman Tuhan di kota Ikonium, mereka mengalami hal baik, tapi mereka juga sekali lagi mengalami hal buruk. Hal baiknya adalah banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan hal buruknya adalah orang Yahudi, sebagian orang Yahudi yang di kota itu tidak senang. Mereka berusaha untuk mengajak orang-orang yang mendengarkan pemberitaan Paulus supaya mereka melempari Paulus dengan batu. Tapi sekali lagi Tuhan menyertai Paulus dan Barnabas. Mereka mengetahui rencana jahat itu, akhirnya mereka pergi berlayar ke kota Listra dan Derbe. Dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 8 sampai 21, nanti anak-anak bisa baca sendiri. Kita bisa mengetahui hal apa yang terjadi ketika Paulus dan Barnabas memberitakan firman Tuhan di kota Listra dan Derbe. Ketika Paulus dan Barnabas memberitakan firman Tuhan di kota Listra, ada seorang laki-laki. Dia ini timpang sejak lahir. Timpang itu apa, Lose? Timpang itu orang yang kakinya atau salah satu kakinya tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, pada saat itu dia mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Oleh kuasa dari Tuhan, dia menjadi percaya kepada Yesus. Dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tidak hanya itu, dia disembuhkan dari sakitnya. Dia tidak lagi pincang kakinya, dia dapat berjalan dengan baik. Wah, melihat itu, orang-orang banyak yang ada di situ, mereka mengira bahwa Paulus dan Barnabas itu adalah dewa yang dikirimkan untuk mereka. Mereka mulai membawa korban persembahan, mereka mulai membawa hewan-hewan untuk disembelih untuk diberikan kepada Paulus dan Barnabas. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas melihat itu? Mereka sangat kecewa, mereka sangat sedih, sampai mereka merobek pakaian mereka. Lalu Paulus dan Barnabas mengajarkan orang-orang banyak itu supaya mereka tidak percaya kepada dewa-dewa, karena dewa-dewa itu bukan Tuhan. Paulus dan Barnabas mengajak mereka untuk percaya kepada Allah yang hidup, yang sudah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, pada waktu Paulus dan Barnabas sedang memberitakan firman Tuhan, datanglah orang-orang Yahudi dari Ikonium dan Antioquia. Mereka mengajak banyak orang untuk mendukung mereka dan melempari Paulus dengan batu. Dan tidak hanya itu, mereka menarik Paulus dengan paksa keluar kota itu karena mereka pikir Paulus sudah mati setelah dilempari dengan batu. Tapi sekali lagi Tuhan menyertai Paulus dan Barnabas. Paulus masih hidup dan dia masuk kembali ke kota itu, dan besoknya dia melanjutkan perjalanan bersama Barnabas ke kota Derbe. Nah, setelah dari kota Derbe, mereka kembali ke kota Listra, ke kota Ikonium, dan ke kota Antioquia di Pisidia. Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka melihat orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus di kota-kota itu, mereka setia kepada Tuhan. Mereka setia beribadah, mereka setia membaca firman Tuhan. Tentu Paulus dan Barnabas sangat senang, mereka sangat gembira. Lalu Paulus dan Barnabas mendoakan mereka semua. Setelah itu, barulah
Paulus dan Barnabas, mereka pergi lagi ke kota Perga. Mereka melayani, memberikan firman Tuhan di kota Perga, lalu mereka melanjutkan ke kota Atalia. Nah, setelah ke kota Atalia, mereka kembali lagi ke kota Antioquia di Syria, ke kota di mana mereka pertama kali diutus Allah untuk pergi memberitakan Injil. Menurut anak-anak, apa yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas ketika mereka tiba di Antioquia di Syria? Mari saya ajak semuanya untuk membuka Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 27. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Jadi, ketika Paulus dan Barnabas tiba di Antioquia di Syria, mereka mengumpulkan jemaat Tuhan yang ada di sana. Mereka bercerita. Apa yang mereka ceritakan? Mereka menceritakan bahwa Allah telah memimpin, menyertai mereka ketika mereka memberitakan firman Tuhan. Mereka juga menceritakan bahwa Allah telah memberikan keselamatan bukan hanya kepada orang Yahudi saja, tetapi kepada orang yang bukan Yahudi juga. Dari cerita Alkitab yang sudah kita pelajari, yang sudah kita dengarkan hari ini, kita tahu bahwa Paulus dan Barnabas ketika mereka memberitakan firman Tuhan, mereka mengalami banyak hal yang baik dan banyak hal yang buruk juga. Roh Kudus yang menyertai dan memimpin Paulus dan Barnabas ketika mereka memberitakan firman Tuhan. Roh Kudus juga memberikan kekuatan dan keberanian kepada mereka, sehingga meskipun banyak hal buruk yang mereka alami, mereka tetap setia memberitakan firman Tuhan. Kita juga tahu dari cerita tadi bahwa Roh Kudus menolong orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, membuat mereka menjadi percaya ketika mereka mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas. Kita juga tahu bahwa jemaat yang telah mengirimkan Paulus dan Barnabas, mereka bersukacita karena mereka melihat Paulus dan Barnabas kembali ke kota Antioquia di Syria dengan selamat. Mereka juga bersukacita karena banyak orang telah diselamatkan. Nah, seperti jemaat di Antioquia, mereka mendukung Paulus dan Barnabas dalam memberitakan Injil. Mereka mendukung dengan mendoakan Paulus dan Barnabas. Mereka mengantarkan Paulus dan Barnabas pergi. Bahkan mungkin mereka juga memberikan uang kepada Paulus dan Barnabas supaya mereka dapat membeli perlengkapan untuk dapat memberitakan Injil. Lalu kita sebagai anak-anak Tuhan, menurut anak-anak, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu pelayanan atau untuk membantu para misionaris, para penginjil yang ada di gereja kita supaya mereka dapat memberitakan firman Tuhan? Lause berikan caranya. Yang pertama, anak-anak dan Lause dapat berdoa untuk para misionaris dan para penginjil yang ada di gereja kita. Kita bisa membuat daftar doa untuk mereka. Kita berdoa memohon kepada Tuhan supaya Tuhanlah yang memberikan kekuatan, keberanian, memberikan hikmat
memberikan semangat, bahkan Tuhan yang menyertai mereka supaya mereka tetap setia memberitakan firman Tuhan. Yang kedua, kita bisa mendukung mereka dengan memberikan persembahan kita. Nah, melalui persembahan yang kita berikan dapat membantu para penginjil dan misionaris. Mereka dapat membeli perlengkapan kebutuhan dalam memberitakan Injil. Contohnya, mereka bisa membeli Alkitab. Alkitab itu nanti akan mereka bagikan kepada orang-orang yang belum memilikinya. Lalu, kita bisa mendukung para misionaris dan para penginjil di gereja kita dengan kita sendiri setia beribadah, setia membaca firman Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak di rumah dan lause-lause, kita juga harus memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana caranya, lause? Kita dapat menyampaikan firman Tuhan yang sudah kita dengar dari sekolah minggu, kepada teman kita mungkin, kepada keluarga kita, kepada tetangga-tetangga kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi mungkin ada di antara anak-anak di rumah yang bilang begini, lause, bagaimana kalau ketika saya memberitakan firman Tuhan, teman-teman saya tidak suka, tetangga saya tidak suka, keluarga saya juga marah sama saya. Apa yang harus saya lakukan, lause? Jangan takut. Kita melihat contoh dari Paulus dan Barnabas. Mereka tidak hanya mengalami hal baik, mereka juga mengalami hal buruk saat memberitakan firman Tuhan. Mereka disiksa, mereka difitnah. Paulus diseret keluar kota, dilempari dengan batu. Bahkan mereka hampir-hampir terbunuh. Tapi lihat, Tuhan menyertai mereka. Dan mereka tetap setia memberitakan firman Tuhan sampai mereka kembali ke kota Antioquia. Lalu bagaimana caranya, lause? Supaya saya berani, tidak takut memberitakan firman Tuhan. Nah, lause akan memberikan caranya. Caranya adalah kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita dapat berdoa sendiri. Kita mohon kepada Tuhan supaya Roh Kudus memberikan kita keberanian, memberikan kekuatan, memberikan hikmat, dan memberikan apa yang kita butuhkan supaya kita berani untuk memberitakan firman Tuhan. Kita juga bisa meminta orang tua kita, teman dekat kita yang sudah percaya kepada Tuhan, supaya mereka juga mendoakan kita, sehingga kita punya keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama, yang anak-anak dengar, itu bisa membuat hati kita semakin peduli kepada para misionaris, kepada para penginjil yang ada di gereja kita, dengan mendoakan mereka. Selain itu, biarlah kita juga semakin setia kepada Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah kita juga memiliki keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan selesai. Sekarang kita akan mengingat ayat hafalan kita yang sama dengan minggu lalu. Ayat hafalan kita minggu lalu ialah Yesaya pasal yang ke-6 ayat 8. Yesaya pasal 6 ayat 8, bersama-sama 1, 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Bapa kami di surga, kami bersyukur
untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami hari ini belajar bahwa ketika Paulus dan Barnabas memberitakan Injil, mereka tidak hanya mengalami hal baik, mereka juga mengalami hal buruk. Tapi mereka pada akhirnya tetap setia memberitakan Injil. Biarlah kami juga bisa belajar dari Paulus dan Barnabas untuk setia memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mendengarnya. Biarlah kami juga boleh peduli kepada para misionaris, pada para penginjil yang ada di gereja kami. Banyak penginjil yang ada di gereja kami dapat mendoakan mereka supaya mereka terus semangat memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar, Roh Kuduslah yang menjelaskannya di dalam hati kami masing-masing, supaya kami dapat memahami dan dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang boleh mengajarkan kita bagaimana kita harus memberitakan Injil seperti Paulus. Dia yang awalnya tidak percaya kepada Kristus, tetapi sekarang dia percaya kepada Kristus. Bahkan dia rela mati demi memberitakan Injil. Nah, adik-adik, kalian mau nggak seperti Paulus yang pergi memberitakan Injil? Yuk kita sama-sama menutup ibadah kita dengan berkomitmen bahwa kita akan pergi memberitakan Injil selama-lamanya. Beritakan Injil selamanya. Untuk terus pergi mengabarkan Injil. Yuk kita tutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah selesai beribadah. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, bagaimana Tuhan memakai hamba-Mu Paulus boleh memberitakan Injil, bahkan dia rela disiksa, dipenjara, bahkan dia rela mati untuk memberitakan Injil demi nama-Mu. Ajar kami juga Tuhan untuk memiliki jiwa seperti Paulus yang memiliki semangat di dalam memberitakan Injil. Kami berdoa Tuhan untuk setiap adik-adik kami yang di rumah, kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang baik juga di dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa untuk orang tua mereka, biarlah mereka boleh tetap sabar, boleh tetap bijaksana di dalam mendidik anak-anak Tuhan, dan biarlah anak-anak-Mu ini boleh semakin serupa dengan Kristus. Kami berdoa sepanjang minggu ini, di dalam setiap aktivitas kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah yang menjadi doa kami menutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Ada beberapa pengumuman.
kita minggu depan masih melaksanakan ibadah online. Jadi adik-adik boleh mempersiapkan diri, mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah jam 7.30. Jangan sampai terlambat ya. Nah, kita mau akhiri, kita mau sama-sama ucapkan apa, Lose? God